Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Puji Tuhan dalam pelayanan khusus Healing and Deliverance Ministry. Saya singkat HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, saudara. Kita masuk Rabu pertama bulan Agustus. Agustus ada apa saudara? Bagi bangsa kita ini, puji Tuhan. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan saudara. Puji Tuhan saudara. Sudah 79 tahun kita merdeka, bangsa kita ini. Indonesia, puji Tuhan saudara ya, puji Tuhan. Semua karena para jasa-jasa para pahlawan. Ada darah yang tertumpah untuk supaya dapat merdeka. Itu sudah dilakukan. Kita harus menghormati itu saudara ya, sepanjang bulan Agustus ini saudara. Mulai tanggal 1 Agustus kita pasang bendera saudara ya, untuk menghormati hari kemerdekaan Indonesia ya. Sepanjang bulan Agustus sebulan penuh kita pasang bendera merah putih NKRI saudara, harga mati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati negeri kita ini saudara, Indonesia semuanya ya. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa, Tuhan memberkati semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Tuhan menyertai sehingga negeri ini menjadi negeri makmur, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Negeri kita ini Indonesia, puji Tuhan saudara. Merdeka, merdeka, merdeka. Ada darah yang tertumpah saudara ya. Melalui para pahlawan kita hormati saudara-saudara ya, yang sudah memberikan kemerdekaan ini. Semua kan dari Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ada darah tertumpah. Saya mau beri tema khotbah saya saudara ya, darahnya memerdekakan. Kalau kita bicara merdeka itu berarti bisa bebas saudara. Kalau negeri kita ini sudah bebas dari penjajahan ya. Dulu sudah dijajah berapa ratus tahun saudara-saudara ya, berganti-ganti ya, tapi sudah bebas, merdeka, 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 haleluya. Dan kita saudara-saudara, kita juga dimerdekakan saudara-saudara dari Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Dari apa? Dari dosa-dosa kita saudara. Maka itu saya beri tema loh saudara, tadi saya katakan darahnya memerdekakan. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus. Dosa-dosa kita manusia ini sudah dimerdekakan oleh darah Yesus di atas kayu salib ya, penuh dengan penderitaan saudara-saudara. Darahnya tercurah dari kepala sampai kaki, mengucur darahnya saudara ya, untuk saya dan saudara. Puji Tuhan saudara-saudara, kita boleh menikmati kemurahan Tuhan ini karena lewat darahnya yang tercucur itu saya dan saudara sudah diampuni dosanya. Bagi yang percaya kepada Dia, setia kepada Dia sampai mati saudara. Saudara dan saya ini kalau boleh dibilang kan bukan hak pakai lagi. Bukan punya hak milik lagi saudara. Kita hanya pakai karena kita sudah ditebus. Jiwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus ya. Firman-Nya mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Oh saudara, ada kebebasan saudara, ada kemerdekaan bagi kita, bagi orang-orang yang sakit. Oleh kuasa darahnya sudah disembuhkan. Puji Tuhan, benar enggak saudara? Kan begitu. Ada banyak kesaksian saudara-saudara ya. Itu kalau kita bicara oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ini bicara sudah selalu kita peringati ya. Kalau di gereja saya kan tiap bulan saudara-saudara ya, yang namanya perjamuan kudus, memperingati, mengenang, menghormati akan sengsara dan kematian Tuhan Yesus, darahnya. Oh saudara, darah domba Allah, darah yang tidak tercela, domba yang tidak tercela, darah Kristus Tuhan kita yang sudah menebus dosa. Bahkan dikatakan dosamu merah seperti kirmisi, merah seperti kirmisi. Ya,
dapat dibuat putih seperti salju. Darah dosamu merah seperti kain kesumba, dapat dua putih seperti bulu anak domba. Oh haleluya, puji Tuhan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kemerdekaan kepada saudara dan saya. Di dalam kehidupan ini saudara, ya kita tidak percuma mengimani Dia, karena satu saat kita akan dibawa bersama-sama dengan Dia di atas, di rumahnya, dalam kerajaannya, kerajaan surga yang kekal dan mulia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, seringkali saudara-saudara, ya, kita butuh selama dalam hidup dunia ini, kita butuh selalu akan pertolongannya Dia. Ya, kita makan minum tubuh dan darah Yesus. Kalau saya dan saudara makan dan minum tubuh dan darah Yesus, Dia berkata, aku di dalammu dan kamu di dalamku. Kita menyatu saudara. Tubuh kita, darah kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Oh haleluya, luar biasa kan saudara-saudara. Itu loh saudara-saudara, ya, darahnya memerdekakan siapa saja yang percaya kepada Dia. Di mana saja, lewat YouTube ini saya sampaikan, ada satu pribadi yang luar biasa, tidak ada pribadi yang lain yang seperti Dia ini, Yesus Kristus Tuhan, ya, di mana Dia sudah menumpahkan darahnya untuk saya dan saudara. Dia sudah menderita untuk saudara dan saya. Begitu rupa Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena dosa saya dan saudara. Maka itu saudara, ingat baik-baik, jangan lupakan ini. Jangan lupakan ini sampai akhir hayat, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali atau kita dipanggil pulang, dan kita boleh menikmati yang namanya anugerahnya. Soteria, soteria, hidup kekal bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya melayani ADM saudara-saudara, ya, pada waktu itu kalau mengenai sarana, yaitu ini adalah perintah Tuhan, jadi mengenai perjamuan kudus, saya sudah menikmati banyak. Saya akan saksikan saudara, bagaimana lewat tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus ini saudara, yang dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, terbukti saudara. Ya, saya sudah berpuluh-puluh tahun saudara menikmati, menghormati, mengingat terus akan Tuhan Yesus Kristus lewat perjamuan kudus ini. Saya waktu di ADM saudara, saya itu punya kerinduan. Boleh enggak ya? Sebab tidak boleh saudara, perjamuan kudus waktu itu dilakukan di luar hari Minggu, harus di gedung gereja. Ya, saya cuma bisa berdoa nanti satu saat. Ya, saya waktu itu hanya Tuhan berikan perintah untuk pengurapan saudara, ya, melalui minyak yang kudus, ya, minyak yang tanpa alkohol harus dikuduskan. Itu saya lakukan saudara. Tapi untuk perjamuan kudus kan belum. Tapi berjalannya waktu, puji Tuhan saudara-saudara, ya, saya tidak menyombongkan apa-apa, tapi semua itu karena kehendaknya. Dan itu bukan kehendak saya ya. Saya hanya melaksanakan tugas saja. Pada waktu ADM berusia 10 tahun. Ya, waktu itu di luar gedung gereja. Lalu yang namanya seksi ADM ini saudara, seksi ini ya, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, lewat gereja Tuhan, pimpinan gereja, diadakanlah ibadah minggu yang keempat, ibadah raya saudara-saudara. Haleluya, luar biasa saudara-saudara. Oh, kerinduan saya terjawab karena ibadah raya hari Minggu, ibadah itu hari Minggu saudara, dan ADM boleh melaksanakan yang namanya perjamuan kudus. Puji Tuhan. Selain mengurapi pakai minyak yang kudus, Tuhan juga memberikan
satu sarana yang lain yang luar biasa, yaitu perjamuan kudus. Makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita menyatu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ya, kita sebelum itu memang beda, saudara-saudara ya. Kalau jam 4 mesti kita doakan lebih dulu itu. Ya, bersama-sama kita doakan supaya tubuh dan darah Yesus oleh Roh Kudus mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Kalau orang yang sakit, sakitnya disembuhkan. Orang yang lemah, kelemahannya dikuatkan, menjadi kuat. Dan banyak lagi, saudara-saudara, pergumulan hidup manusia melewat tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan seperti bagai roti yang dipecah-pecah dan air anggur. Saudara-saudara, itu tubuh dan darah Yesus. Setelah didoakan, dikuduskan, Roh Kudus menghidupkan itu dan menjadi berkat bagi setiap orang yang makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, banyak setelah itu kesaksian-kesaksian mengenai orang yang makan dan minum tubuh dan darah dalam perjamuan kudus, saudara. Banyak orang-orang yang sakit disembuhkan. Saya tidak hafal, saudara, tapi untuk diri saya sendiri hafal. Saya pernah begini, saudara, saya saksikan bukti hidup untuk diri saya sendiri. Saya pernah, waktu itu tenggorokan saya sakit, saudara. Wah, itu lama, tidak tahu kenapa. Sudah saya bawa dokter, wah macam-macam dokter, mulai dokter umum, ya, THT, sampai ke dokter darah, dokter internis, itu sudah, saudara. Tapi tidak sembuh. Cukup lama, mungkin setahun lebih, saudara-saudara. Tapi pada satu saat, dalam sebuah gereja kecil, saya ada di sana, saudara-saudara. Saya ikut makan dan minum tubuh dan darah Yesus melalui gereja itu. Dan pada waktu itu, saya mohon kepada Tuhan, Tuhan, tenggorokan yang sakit ini, saya akan minum tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus ini. Saya akan menyingkirkan obat-obat. Saya tidak akan minum obat-obat dari dokter, tapi saya mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Sembuhkan saya. Loh, saya bersaksi ini, Tuhan, di hadapan Maha Besar, Pencipta langit dan bumi, Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus sendiri yang bekerja. Dan ketika saya makan dan minum, saya semua sihat. Dan apa yang terjadi? Sakit tenggorokan saya sudah disembuhkan. Oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, saya disembuhkan. Itu perjamuan kudus. Bentuknya roti dan air anggur, tubuh dan darah Yesus menyembuhkan saya. Puji Tuhan, inilah bukti, saudara-saudara. Kuasanya besar. Lagi, saudara-saudara, anak saya, salah satu anak saya, ya, karena oleh satu dan lain sebab, ya, dia mengalami lumpuh, tidak bisa jalan, karena lumbalnya, saudara. Wah, ya, sudah saja pernah cerita itu, ya, waktu dia tergesa-gesa itu, ya, dari naik kereta, ya, di stasiun Poncol, saudara. Dia akan meloncat, dia berhenti. Tapi waktu itu biasa kan ada itu, ya, pakai apa itu. Tapi waktu itu kan ada, dia akan keburu-buru loncat. Nah, brek, punya gemuk, langsung kena. Bawa dokter di Ungaran, terkenal loh, di foto, wah, kena, saudara. Tidak bisa, dokter tidak berani operasi atau apa. Saya bawa juga waktu itu juga ke rumah sakit yang lain, saudara. Ya sama saja, nggak bisa. Ya, nggak bisa dirawat di rumah sakit. Saya bawa pulang dalam kondisi belum bisa jalan. Oh, waktu itu belum ada pengurapan, saudara. Belum ada pengurapan. Ya, tapi hari Minggu ada perjamuan kudus, saudara. Dia di rumah, dia bisa pergi ke gereja. Saya bawa pulang roti dan air anggur. Saya berikan dia. Sudah sebulan dia tidak bisa jalan. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Biar Roh Kudus bekerja. Dan firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya, kamu disembuhkan. Dan apa yang terjadi Tuhan? Sekitar jam 11 lebih ya, dia tiba-tiba bisa jalan dan masuk kamar. Oh haleluya, puji Tuhan, dan jalan terus sampai sekarang. Itu saudara-saudara, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Ini saudara, darahnya memerdekakan, darahnya membebaskan, melepaskan, membebaskan orang-orang yang sakit, orang-orang yang terikat. Segala dosa sudah dibebaskan oleh darah Dia, darah Yesus Kristus, darah yang kudus. Saudara-saudara, itu dia saudara, perjamuan kudus. Darahnya memerdekakan saya dan saudara, semua orang yang mau percaya, yang sudah berdosa, dosanya diampuni, boleh makan dan minum darahnya, menyatu dengan Dia, menjadi anaknya yang dikasih. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Apa saja? Wah, itu banyak kesaksian mengenai itu saudara, baik mengenai pekerjaan ya. Wah, itu banyak ceritanya saudara, tapi saya beritahu. Dan untuk kalau saya mengusir setan saudara, saya akan kadang-kala bawa, kalau diminta persekutuan saudara, saya akan bawa teman-teman ya untuk bersekutu di situ. Nah, saya ada mengusir setan, saya nyanyikan nyanyian, ada kuasa dalam darahnya. Lalu saya mengusir saudara. Oh, ya bekerja. Ada yang pernah dirasuk saudara, ada beberapa teman yang ikut saya dirasuk. Oh, setan. Saya nyanyikan tuh, ada kuasa dalam darahnya. Begitu nyanyian dilakukan saudara, ini yang dirasuk setan bilang, panas, panas, oh, gulung-gulung saudara. Ayo keluar enggak? Nyanyi terus, kalau enggak keluar. Nah saudara, akhirnya dia keluar. Kenapa? Roh Kudus bekerja, membakar dia keluar saudara. Dan orang ini boleh pulih. Diikat oleh kuasa gelap, lepas. Ada kuasa dalam darahnya. Darahnya memerdekakan dari segala dosa, apapun dosa, kecil, dosa besar, apa saja yang mau percaya. Ya, darahnya telah menyembuhkan bagi orang-orang yang sakit. Darahnya memberkati bagi pekerjaan-pekerjaan dan memberikan solusi yang luar biasa. Ada hikmat di sana. Banyak hal saudara-saudara kalau mau cerita tentang ini, tapi saya mau sampaikan satu. Darahnya memerdekakan. Indonesia juga sudah dimerdekakan lewat darah dari para pahlawan saudara-saudara, dan kita hormat itu. Demikian sekarang saudara, saya mau katakan, saya dan saudara yang sudah dibelenggu oleh kuasa gelap, yang diikat oleh kuasa dosa ini, karena dosa mendatangkan maut, oleh darahnya dia disalib di atas kayu salib di Golgota. Dia mengucurkan darahnya dari kepala sampai kaki. Darahnya tertumpah. Dan darahnya itu memerdekakan saya dan saudara. Bebas dari segala dosa. Bebas dari segala penyakit. Bebas dari segala pergumulan hidup. Meskipun itu ada, tapi oleh karena darahnya kita dimenangkan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Dia yang Maha Tinggi, Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan Rohnya yang Maha Kudus sudah dicurahkan. Mari saudara yang butuh. Saya pakai pengurapan saudara ya, tidak bisa pakai ya, saudara bisa di gereja kalau itu ya, mungkin bisa dibawa pulang juga kan sekarang ya, itu perjamuan kudus. Tapi ini saya menggunakan minyak saudara. Kalau ada minyak-minyak yang belum dikuduskan, mari saya mau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak yang belum dikuduskan sekarang menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja. Urapi saudara, urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kan saya sudah mengurapi ya, selalu siap. Dan sekarang siapapun, kalau engkau ada sakit, ingat kuasa Roh Kudus bekerja lewat perjamuan kudus dan lewat minyak yang sudah dikuduskan ini. Lewat minyak ini saudara-saudara, engkau sudah diurapi dan Roh Kudus bekerja. Segala penyakit yang kau derita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakitmu lepas, bebas, engkau pulih, sembuh apapun yang penyakitmu. Percaya. Hembusan Roh Kudus ini berembuslah Roh Kudus, berembus kepadamu, dan engkau boleh menikmati yang namanya kuasa Tuhan. Haleluya. Engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, engkau menjadi sehat, dan sehat. Puji Tuhan. Dan engkau yang
ada masalah dalam kehidupan keluarga rumah tangga yang sekarang sedang juga terikat, ya, diganggu oleh roh-roh jahat, mengadu domba, menfitnah, memecah belah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan segala kekuatan dan kuperintahkan segala kuasa pengganggu roh jahat itu pergi dari baru, dan engkau menjadi satu kembali, menjadi harmonis, menjadi utuh, dan dia akan memperoleh rezeki dari Tuhan. Haleluya. Karena rezekimu sekarang sedang tidak baik-baik saja. Engkau bersatu. Lupakan permusuhan, lupakan pertikaian, lupakan segala hal, tapi kembali kepada jalan Tuhan. Bersama-sama hidup di dalam keutuhan kerukunan di dalam Tuhan Yesus, dan engkau akan mengalami berkat yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Pekerjaanmu diberkati, apapun pekerjaanmu, kondisi sulit tidak ada masalah. Ketika dia bertindak, roh Tuhan bertindak, kau akan diberi jalan keluar, solusi yang baik. Apa saja, engkau akan diberkati luar biasa. Engkau akan dapat menyelesaikan hutang piutangmu dengan baik, selesai oleh karena kuasa Tuhan bekerja atasmu. Haleluya, puji Tuhan. Engkau yang letih lesu beban berat, Tuhan akan memberi kelegaan melalui urapan ini. Roh Tuhan bekerja atasmu, dan engkau akan melakukan haleluya, selesai, plong, bebanmu lepas. Haleluya. Engkau sudah menjadi merdeka. Haleluya, merdeka sepenuhnya. Tubuhmu merdeka, jiwa rohmu merdeka, karena Dia yang memerdekakan kamu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaannya bagi namamu, engkau yang bekerja. Soteria, soteria. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alias sampai berjumpa kembali saudara. Rabu yang akan datang. Berembuslah Roh Kudus. Rembusi mereka. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati ya. Amin.